Sumatera. Mahfud MD telah mempersiapkan segalanya untuk melakukan debat, namun persiapan bukan persiapan instan seperti belajar semalam, tapi dia mengakui bahwa pengalamannya 30 tahun menjadi dosen, lalu pengalaman yang berada di pemerintahan. Dengan namun dia jadi nutoak kanya dua calon selain lain dia dengan Malam hari ini. Ganjar ibu mesek Dan ada yang berbeda untuk debat kali ini, yakni untuk stage di panggung, karena KPU akan menyediakan podium untuk para cawapres. oh video mengadunan dia. Seperti apa persiapan? Iya saya dak Prabowo bare. Sudah ada rekan kami yang Video ini saya dak Prabowo. Kevin Pakan. Kita akan menghubungi Kevin Pakan yang berada di JCC sejak siang hari tadi, yang tentunya telah memantau seperti apa segala persiapan yang sudah ada di sana. Sebelum kita bergabung kepada Kevin, pemirsa, ada beberapa catatan dari debat pertama yang juga menjadi evaluasi KPU, seperti untuk menjaga kondusivitas pendukung. Nantinya juga akan ada Amak mulin julu tak mana kata dari ngerunda masih julu tak. tidak ada yang melanggar dan debat bisa berjalan kondusif. Dan debat nantinya akan dipimpin oleh dua moderator, yakni Alvito dan juga Liviana Sherlisa. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada para kandidat telah disiapkan oleh 11 panelis yang tentunya kompeten dengan tema yang akan dibahas hari ini. Dan juga para panelis sudah dikarantina agar tidak membocorkan kisi-kisi pertanyaan dan juga bisa memberikan atau merumuskan pertanyaan yang objektif untuk ketiga kandidat. Dan kita akan menuju ke Kevin Pakan yang ada di JCC. Ya Kevin, seperti apa keseruan di sana jelang debat yang tidak lama lagi akan dimulai? Ya, selamat malam Rianka dan pemirsa. Memang baru saja ketiga pasangan capres dan cawapres baik dari kubu 01, 02 dan 03 sudah tiba di Jakarta Convention Center Jakarta, di mana tadi disambut oleh banyaknya para pendukung dan juga tadi ada pihak dari KPU dan pihak dari penyelenggara penyiaran yang memang sudah menyambutnya di belakang saya tepatnya tadi dan sudah masuk ke dalam gedung Jakarta Convention Center Jakarta, di mana tadi kami juga sempat melihat bahwa memang begitu antusiasnya untuk ketiga capres cawapres ini dalam mengikuti debat pada hari ini, di mana seperti diketahui bahwa hari ini merupakan debat dari cawapres dengan tema terkait dengan perekonomian, baik perekonomian kerakyatan, ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan juga perkotaan. Tentunya sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana jalan debat dari calon wakil presiden ini terkait dengan bagaimana mereka menyampaikan visi dan misinya terkait dengan tema pada hari ini. Seperti yang Anda sampaikan juga tadi, Rianka, benar sekali bahwa memang diharapkan ini dari para capres, maksud kami para cawapres, dalam menyampaikan visi misinya dapat juga dilakukan saling sanggah di antara cawapres terkait dengan apa yang dilakukan dan juga nanti akan diberikan kesempatan untuk adanya pernyataan tertutup, di mana waktu yang disediakan oleh KPU untuk debat kali ini juga dilakukan Infrastruktur dan perkotaan dia juga tema debat. Ekonomi, infrastruktur, jalan dia dari perkotaan. Iya tema debat malam nih. kepada paslon 02 yaitu cawapres Gibran Raka, yang mana ini memang berurutan terkait dengan Gibran ini pembicaraan pertama, karena memang pada saat ya. debat pertama capres nomor 1 pertama, yang kedua ini merupakan dari cawapres nomor 2. Dan tentunya kita akan sama-sama menunggu bagaimana visi-misi dan apa yang akan dilakukan dari capres ke depan bila terpilih sebagai presiden tahun 2024. Baik, terima kasih Kevin Pakan. Debat kedua cawapres yang akan berlangsung malam hari ini tidak lama lagi akan dimulai. Segala persiapan telah disiapkan di JCC dan para kandidat sudah bersiap untuk menjalankan debat malam hari ini. Dan kita akan segera menuju ke JCC untuk menyaksikan bersama-sama jalannya debat cawapres 2024. Selamat menyaksikan. Malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana tiga kandidat calon wakil presiden berbicara, saling bertanya, hingga beradu argumentasi dalam tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Bersama saya Liviana Sherlisa. Dan saya
Kirim. Wakil Presiden Pemilu 2024. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin serta pemirsa sekalian, kita akan mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD, dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Buduin podium nah dia. Bukan itu. Dia setahu narak meja di lejulung dia. Mimbar. Muhaimin Iskandar. Wih, yang pertama nyentara podium nah. Iya tentuan ya dia mah. Selanjutnya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Iya tentuan Indonesia jok 5 tahun ke depan sana setelah ini sama Subianto dan Bapak saat terpilih. Raka Buming Raka. Motor kan. Hah? Motor. Tahu motor muka yang terah mau impet terah. Kemarin man. Tidak ruangan. Ramah agama sekali itu. Sama. Kenyoti muda ni tamak muda tu. Mulai tipa ada kucing. Dah ada kucing apa? Mana mak? Wah liwat mana calon wah. Anak pagi. Nanjar tu aring kan makado sebelah dia nganjar di dong kesenam. Amak hebat dengan dia. Mungkin ning perintah le amak dengan tahu le dia dengan. Sama sakit. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud. Dia profesor doktor dia. Ah, disuruh nak kakak suruh hantar anu sama kakak. Tuh ada kopi. Ada kuping ya? Ah, kamu di rumah pakaian. Kelambi adat kadang dia. Bagian Sumatera. Sarang pelan. Siapin bunga Anies. Ganjar. Sumatera. Madura dia aja. Mahfud MD. Dan untuk mengawali acara pada malam hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
kiri. Apa yang terbuka nih? Bukan apa misalnya. Buka waduh. Akan ada lu Gibran kenang ke? Itu nomor 2 mereka. Terbawa. Waktu Bapak 4 menit dimulai dari saat Bapak Oh, berbicara. 4 menit. Waktu dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Lae, kebajikan. kejap siapa anda napa sen kul oleh awak apa andi dengan? Negara besar. Hah? Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya Agak ni dong pengaruh anu. menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Tih, Kita harus punya orang future ngeri challenge jangan dah yang dengar. dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Sekolah kan? Kita akan Singapura. siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda
muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu. Selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa ya tuh hebat, dia isi nanu dia baru ya debatan baru ini nyampean dia. Baik, cukup. Boleh tenang. Kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami persilakan Pak Gibran untuk kembali ke tempat. Kembali dulu, Pak. Harap tenang, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi misi dan program kerja. Pak Mahfud, waktu Bapak 4 menit. Kami akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. 4 menit. Assalamualaikum Oh, ada doang. warahmatullahi wabarakatuh. Adat Madura kan. Bersujud semuanya, saudara-saudara seluruh Indonesia, kepada Ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2023 ini. Dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun, karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 matra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang. Seorang atau 2 orang pegawai angkutan perusahaan truk menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai. Saya juga ketemu dengan seorang Sri Bulan, anak kecil di Parungkung, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang. Katanya, Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita, tapi saya tidak dapat. Kemudian saya ingat pulau saya Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres? Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas. Mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini. Pada saat 30 detik lagi. sekalian, Ayo. kita harus lawan korupsi. Memembang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kamu. Hai Wir, mundur Pak Wir.
korupsi standar. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dulatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Waktu Bapak Selesai. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Silakan kembali Pak. Baik. Oke, mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Muhaimin. calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk naik ke atas panggung, menyampaikan visi misi dan program kerja. Mohon tenang. Waktu Anda 4 menit Pak, dimulai dari Anda menyampaikan gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama. Tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah, Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, seperti disrupsi. Disrupsi itu Lu uni-unian undar bayi mara Gibran baru. 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selesaikan. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, dan gula jahat, mafia, penguasai, dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selesaikan. Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selesaikan. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan sehingga kita ingin bansos yang semakin berubah dan kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu kaum muda Indonesia, kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita berikan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan
Gibran doang paling mantep. Ini pas waktu gitu. Baik, cukup. Oke. Cukup, tahan dulu. Saudara, kita akan jeda sejenak. Dan usai jeda, pada segmen berikutnya kita akan memperdalam visi misi dan program kerja para calon wakil presiden yang telah disampaikan tadi. Untuk tetap bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Kita sukseskan pemilu 2024 dengan data TPS pada tanggal 14 Februari 2024.